Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang di podcast SMA SIT Mutiara spesial Ramadan. Nah teman-teman, di bulan yang penuh berkah ini, kita bakalan sharing ilmu pengetahuan tentang zakat. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih penasaran nih, ingin mendalami zakat itu keutamaannya apa saja misalnya, terus siapa saja yang harus melakukan zakat gitu kan. Jadi oleh karena itu teman-teman, kan zakat itu juga termasuk kewajiban bagi beberapa orang. Maka dari itu di sini kita kedatangan tamu yaitu Ustadz Aiman. Jadi nanti aku bakal bertanya seputar tentang zakat dan nanti Ustadz Aidi yang akan menjelaskannya. Oke Ustadz, jadi sebelum masuk ke pertanyaan nih Ustadz, iya, gimana nih kabar Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Ustadz. Dan Zafran gimana? Alhamdulillah Zafran sehat juga Ustadz. Dan kita sekarang berada pada bulan puasa Ramadan yang ke Ya, 22 22 teman-teman semua. 22. Oke, jadi tema kita adalah zakat ya teman-teman. Langsung aja nih masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama nih. Ya memang Zafran banyak orang bersemangat bersedekah ya, tapi kadang-kadang dia tidak berzakat. Kenapa? Karena itu dari sisi bisa jadi pengetahuan, ya kan? Ya. Dia menganggap kalau sudah bersedekah tak perlu lagi berzakat. Nah, jadi itulah penyebab diantaranya mengapa ada orang semangat bersedekah tapi tidak berzakat seperti itu. Atau mungkin karena zakat ini kan dia dibayarkan pada momen-momen tertentu. Oke. Nah, tidak setiap hari ya kan? Iya benar. Tidak setiap tidak setiap menit. Jadi berkemungkinan ketika hari diwajibkannya zakat itu dia lupa. Nah, seperti itu. Maka kita harus selalu sering mengingatkan, memberitahukan kepada siapapun yang bisa atau berhak berzakat untuk mengeluarkan zakat harta mereka. Kalau kita di bulan Ramadan sekarang ini ada lagi namanya zakat fitrah ya. Nah, itu harus kita ingatkan minimal sebelum selesai tanggal 1 Syawal sudah dibayarkan zakat fitrah tersebut. Ini Ustadz, ngomong-ngomong tentang tadi kan Ustadz bilang bahwasannya zakat itu hanya setiap tahun saja Ustadz, tidak sering. Karena yang namanya zakat ini kan sifatnya itu kewajiban, ya kan? Iya. Kewajiban itu dia intinya tidak memberatkan. Kalau misalnya kewajiban itu memberatkan, nanti orang akan malas untuk mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, syarat puasa ini, syarat zakat ini terikat dengan syarat dan rukun, dengan syarat lah ya. Apa syaratnya itu? Ada batas minimal kekayaan, ada batas minimal, ada batas kepemilikan, dan ada batas kekayaan. Kalau batas kekayaan itu dia minimal 85 gram emas atau yang senilai itu. Nah, kalau zakat emas berupa barang ya, emas ya kan, uang dan sebagainya. Kemudian masanya bagaimana? Masanya minimal batas kepemilikan 1 tahun. Nah, itu dia. Jadi karena dia memiliki batas-batas seperti itu, maka dia tidak dibayarkan sesuka hati kita. Nah, gitu. Begitu sudah sampai waktunya, sudah sampai kadarnya, ukurannya, barulah dia wajib dibayarkan zakat. Iya Ustadz. Iya, banyak ya. Jadi zakat itu tidak hanya berlaku pada masalah uang saja. Misalnya ada pertanian. Nah, pertanian ini kalau di zaman Rasulullah itu misalnya kurma ya kan, buah-buahan, kemudian gandum. Kalau kita yang petani itu beras, padi ya, padi. Ada orang yang makan makanan pokoknya jagung ya kan, jagung. Nah, seperti itu. Ini juga wajib diberikan zakatnya. Kisaran zakat itu kalau dia gabah itu berkisar antara 700 kg. Kalau dia sudah bersih berkisar antara 600 kg. Nah, seperti itu. Dan diwajibkan bayar zakatnya kapan? Ketika sudah panen. Nah, itu. Nah, kemudian ada lagi namanya zakat
barang temuan. Barang temuan itu barang yang tersimpan yang berkemungkinan dia itu dimiliki atau ada sebelum masa Islam. Itu begitu dapat kita langsung dikeluarkan zakatnya 20%. Nah, kalau yang emas tadi berapa? 2,5% ya kan? Kalau pertanian, kalau dia pakai irigasi 5%, kalau tanah hujan 10%, nah seperti itu. Nah ini contoh zakat selain emas dan perak tersebut. Nah seperti itu. Mungkin Ya. banyak ya Ustadz dari teman-teman yang nonton di rumah nih Ustadz. Nah, Jadi kalau kita misalnya punya usaha rumah kontrakan ya kan, yang di zakat itu hasilnya. Jadi perhitungannya itu rumah kontrakan itu kalau dia dapat uang per bulan, kemudian ditabung, dimasukkan ke dalam bank atau disimpan ya kan, kemudian nanti mencapai nisab 85 gram emas. Nah, sekarang 1 gram emas berapa Zafran? 2,8, 3 3 juta lah. ya 3 juta lah. 3 juta, kemudian kalau dikalikan 85 gram berapa tuh? Di sekitar 250 jutaan lah misalnya kan. Nah itu kita punya uang 300 juta dari rumah kontrakan tuh, rumah kontrak tiap bulan itu per tahun misalnya kan, kontrak per tahun, satu rumah itu 1 juta, kita punya rumah kontrak 30 kamar, dibayarkan di awal tahun itu jadi 300 juta. 300 juta itu tersimpan selama setahun. Nah, nanti di akhir tahun wajib dibayarkan zakatnya 2,5%. Nah, itu. Dia Zafran. Jadi yang dibayarkan itu hasilnya bukan rumahnya. Oke. Nah, kalau rumah kita kemudian dia tak dikontrakan, tidak ada kewajiban zakat. Nah, itu dia. Oke. Tidak dia. Banyak juga nih mungkin yang bertanya-tanya ya Ustadz. Ya, zakat ini pertama melatih kehambaan kita kepada Allah dari sisi ibadah harta. Yang kedua, dari sisi yang lain juga kepedulian kita kepada sesama. Jadi dari rezeki Allah itu kita tidak lupa ada bagian orang, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi pada harta orang kaya itu ada sebagian hak daripada orang-orang yang membutuhkan, yang minta-minta, ya kan? Orang yang miskin, fakir, yang menjaga dirinya untuk tidak minta-minta, kita cari tahu. Nah, seperti itu. Itu dia Zafran. Oke Ustadz, mungkin ada nggak trik dari Ustadz nih Ustadz yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah nih? Iya, memang kita menumbuhkan kesadaran zakat ini bagi sebagian orang ini berat Zafran. Kenapa? Karena kan secara logika itu harta kita, ya kan, milik kita. Masa kita yang capek-capek berkeringat-keringat nyari harta, kemudian harta itu kita kasihkan pula ke orang. Nah, setiap orang itu perlu motivasi, ya kan, untuk berbuat. Kita aja sekolah ini ada motivasi, ya kan. Nah, ada hasil akhir, ada pendorong awal. Nah, begitu juga agar orang sadar berzakat, pendorong awal dan hasil akhir. Jadi yang kita gambarkan kepada dia, orang yang berzakat, orang yang bersedekah itu tidak akan pernah mengurangi sedikit pun harta yang dikeluarkan tadi. Dan kita bisa membuktikan, misalnya kita berikan contoh, misalnya di saat kita bersedekah memberikan sesuatu, tiba-tiba uang yang kita berikan tadi diganti Allah dengan cara yang lain, atau bahkan lebih banyak lagi nilainya. Nah, itu perlu kita baca kisah-kisah orang-orang yang bersedekah itu, baru kita sampaikan kepada teman-teman, ya kan. Nah, setelah itu mereka akan berpikir, oh seperti itu. Ini trik kita Zafran. Jadi intinya jangan takut harta kita habis ya Ustadz, karena pastinya habis, karena pasti akan diganti oleh Allah. Oke Ustadz, sepertinya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering muncul nih Ustadz dari teman-teman di rumah. Nah,
Jadi gimana ya teman-teman, mungkin lebih paham lagi kan kayak mana cara mengeluarkan zakat, apa-apa saja keutamaan zakat, dan pastinya jangan enggan untuk berzakat ya Ustadz. Ya. Karena cuma dilakukan sekali setahun dan zakat itu pun nggak nguras seluruh harta kita ya Ustadz. Sebagian kecil lagi Iya. cuma kan. Hanya beberapa persen gitu. Dan itu akan diganti sama Allah berlipat-lipat ganda di dunia sampai di akhirat ya Ustadz. Amin. Baik Ustadz, sepertinya itu saja pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dapat Zafran sampaikan Iya. Ustadz. Dan terima kasih ya Ustadz udah Sama-sama, menemani Zafran. Zafran di podcast ini Ustadz. Dan berkah ya. Ya amin. Berkah dunia akhirat masuk surga kan. Oke teman-teman semua, sahabat-sahabat muslim di rumah, mungkin segini dulu podcast kita pada hari ini, dan semoga puasa teman-teman semua berjalan dengan lancar hingga hari raya kita Amin, tiba. amin. Amin. Oke teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih juga kepada Iya. Ustadz Aidi. Semoga podcast kali ini membawa ilmu yang baru bagi teman-teman semua di rumah. Dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.